Sepanjang sejarah, peradaban manusia berkembang dalam dua jalur besar, timur dan barat. Keduanya memiliki filosofi, ilmu pengetahuan, dan inovasi yang berbeda yang membentuk dunia kita saat ini. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah perkembangan kedua peradaban, perbedaannya, dan bagaimana keduanya saling memengaruhi. Peradaban kuno Timur versus Barat. Peradaban Timur dimulai dari Mesopotamia, lembah sungai Indus, Tiongkok, dan Mesir. Mereka mengembangkan sistem tulisan seperti aksara paku dan hieroglif. Peradaban Barat dipimpin oleh Yunani dan Romawi dengan demokrasi Athena dan hukum Romawi yang menjadi dasar sistem hukum modern. Kode Hammurabi sekitar tahun 1754 sebelum Masehi sebagai hukum tertulis pertama. Konfusianisme di Tiongkok yang menjadi dasar birokrasi kekaisaran. Demokrasi Athena sekitar tahun 500 sebelum Masehi yang pertama kali memperkenalkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Abad Pertengahan, Timur lebih unggul. Ketika Eropa berada dalam abad ke-8, peradaban Timur berkembang pesat. Kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dengan House of Wisdom atau Baitul Hikmah. Tiongkok di era dinasti Tang dan Song menciptakan kompas, mesiu, kertas, dan mesin cetak. Al-Khwarizmi sekitar tahun 780 sampai 850 Masehi mengembangkan aljabar. Kertas ditemukan di Tiongkok pada abad kedua dan dibawa ke Timur Tengah pada abad ke-8. Perpustakaan di Baghdad memiliki lebih dari 400.000 manuskrip pada abad ke-9. Renaissance dan revolusi ilmiah. Barat bangkit. Eropa mulai bangkit pada abad ke-14 dengan Renaissance yang menghidupkan kembali ilmu dan seni dari Yunani Romawi. Revolusi ilmiah pada abad ke-16 dan 17 menghasilkan penemuan besar, termasuk hukum gravitasi Newton dan heliosentrisme Copernicus. Mesin cetak Gutenberg tahun 1440 mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan. Isaac Newton tahun 1643 sampai 1727 mengembangkan hukum gerak dan gravitasi. Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 memperkuat model heliosentris Copernicus. Revolusi industri, dominasi barat dimulai. Revolusi industri di Eropa abad ke-18 mengubah ekonomi dunia. Mesin uap, tekstil, dan produksi massal membuat Barat unggul dalam perdagangan global. Kolonialisme berkembang dengan negara-negara Eropa menguasai Asia dan Afrika. James Watt tahun 1765 mengembangkan mesin uap yang mempercepat industrialisasi. Inggris menguasai hampir seperempat dunia pada puncak kolonialismenya. Jepang, satu-satunya negara timur yang cepat beradaptasi, melakukan restorasi Meiji untuk mengejar ketertinggalan. Perang Dunia dan Perang Dingin, Timur melawan Barat. Perang Dunia I dan II mengubah peta kekuatan global. Setelahnya, dunia terbagi dalam dua blok besar. Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Timur yang dipimpin Uni Soviet. Perang Dingin tahun 1947 sampai 1991 memperlihatkan persaingan ideologi, teknologi, dan militer. Uni Soviet meluncurkan Sputnik tahun 1957, satelit pertama keluar angkasa. Amerika Serikat mendaratkan manusia pertama di bulan tahun 1969. Perang Korea tahun 1950 sampai 1953 dan Perang Vietnam tahun 1955 sampai 1975 sebagai contoh konflik antar dua blok. Dunia modern, konvergensi Timur dan Barat. Globalisasi telah mengaburkan batas antara Timur dan Barat. Tiongkok bangkit sebagai kekuatan ekonomi utama, bersaing dengan Amerika Serikat. Teknologi dan internet mempercepat pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Tiongkok melampaui AS sebagai ekonomi terbesar berdasarkan PPP pada 2014. Perusahaan teknologi seperti Apple dan Huawei bersaing di pasar global. Keunggulan AI dan robotika di Jepang serta AS. Sejarah telah membuktikan bahwa Timur dan Barat saling berpengaruh dalam peradaban manusia. Perbedaan yang dulu mencolok kini semakin menyatu dengan globalisasi. Di masa depan, siapa yang akan memimpin dunia? Timur, Barat, atau dunia yang lebih seimbang? Apa pendapat kalian? Silakan cantumkan di kolom komentar. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Salam!